orang yang terkena penyakit sini menderita penyakit virus langka yaitu ALS, sudah 12 tahun. Yang saya rasakan sekarang tambah lemah, susah berjalan, dan tangan kanan kurang berfungsi. Tetapi saya tetap kerja ke kantor, pergi diantar dan pulang dijemput supir dan suster saya. Jika untuk ke kamar mandi saya harus dibantu karena takut jatuh. Bagaimana dengan sah wudu dan sholat saya jika suster saya belum datang pas waktu duhur? Saya pernah beberapa kali melakukan sholat jamak dan qasar karena terpaksa. Menurut suami tidak mengapa daripada saya tidak sholat. Taib. Di sini sebelumnya saya perlu menjelaskan, tekankan bahwa qasar itu hanya berlaku bagi musafir. Tidak berlaku bagi siapapun, walaupun dia orang sakit. Separah apapun sakitnya, yang paling tinggi diberikan uzur menjamak saja, tapi tidak boleh mengqasar. Iya. Qasar itu hanya untuk musafir saja. Ya, jadi orang yang sakit sampai tidak bisa bangun atau dibantu dan seterusnya, itu paling tinggi hanya bisa menjamak saja. Artinya keringanan paling dalam masalah jamak qasar dia hanya bisa mengerjakan jamak saja. Adapun qasar tidak. Qasar itu hanya bagi musafir saja. Bagi musafir. Nah, kemudian di sini masalah yang sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya mudah di sini, apalagi dia seorang perempuan. Dalam masalah sholat kan ada waktu, ada awal waktu, ada akhir waktu. Ya. Maka ketika misalnya orang yang membantunya di awal waktu tidak ada, ya dia undur sholat duhurnya sampai ke akhir waktu, sampai ada yang membantunya, tidak ada masalah. Karena perempuan diperbolehkan bagi dia mengundurkan sholatnya sampai ke akhir waktu. Ya, apalagi kalau ada uzur seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya susternya belum datang jam-jam waktu duhur, nanti datangnya jam-jam 2:30, maka masih ada waktu duhur. Dia undur sholatnya sampai 2:30 sampai dapatkan bantuan. Ya, sampai dapatkan bantuan. Nah, sampai dapatkan bantuan. Nah, kemudian 2:30 itu dia sudah bisa untuk sudah ada yang membantunya, maka dia pun berwudu. Ya, maka tidak apa-apa dia mengundurkan sholatnya. Kemudian hal yang kedua di sini yang butuh diperhatikan, bahwa wudu itu artinya kalau memang dia sulit untuk bergerak ke kamar mandi, kenapa bukan dia atau airnya yang dibawa kepada dia? Apalagi di sini dia bisa berjalan ke kantor dan seterusnya. Ya, dia bisa bekerja, beraktivitas. Ya, maka kalau memang betul-betul dia tidak bisa berjalan sendiri ke tempat air, maka air yang dibawakan kepadanya, misalnya dia berpesan kepada susternya atau suaminya agar menyiapkan air baskom besar atau ember sekaligus sebagai penadahnya di dekat tempat tidurnya, agar dia bisa tetap berwudu. Ya, selama memang air tidak membahayakan sakitnya. Ya, air tidak membahayakan sakitnya. Hanya sekedar faktor tidak bisa berjalan sendiri, maka air yang dibawa ke dekatnya. Air yang dibawa ke dekatnya, disiapkan tempat wudu, tempat tadahan airnya dan seterusnya. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, dari keadaan yang digambarkan di sini masih bisa pulang balik kantor, ini tidak boleh menjamak seperti ini. Karena dia masih bisa bergerak. Artinya apa? Masih sanggup untuk melakukan aktivitas bangun tidur, tidak ada masalah dia mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Karena jamak ini hanya berlaku bagi musafir dan orang-orang yang sakit, yang mana sakitnya ini mengharuskan dia tidak boleh banyak bergerak, bangun tidur seterusnya misalnya, ya, maka mungkin diperbolehkan ada udzur baginya menjamak. Tapi yang nampak di sini dia bisa ke kantor dan seterusnya, maka Allahu alam, saya sendiri tidak, atau ini tidak tidak seharusnya dia menjamak sholat. Tetap dia mengerjakan pada waktunya masing-masing, tidak juga mengqasar, karena dia bukan musafir, sama seperti biasa. Ya. Cuman mungkin ketika susternya tidak ada pada waktu sholat, maka mungkin dia bisa menyuruh menyiapkan air sebelumnya, ataukah dia menunggu sampai susternya datang, walaupun itu di akhir waktu. Iya.